Baiklah, perkenalkan, nama saya adalah Rizky Putra Pratama. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika dari Politeknik 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi booking cost berbasis website di Bankinang. Latar belakang. Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Perumusan masalah yaitu bagaimana membangun suatu sistem informasi pemesanan kos berbasis website di Bankinang yang memudahkan user memperoleh informasi dengan mudah serta mencari dan memesankan kamar kos. Batasan masalah. Yang pertama adalah lokasi yang dijadikan penelitian adalah daerah Bankinang. Yang kedua, sistem ini tidak membahas tentang transaksi penyewaan dan apapun yang berhubungan dengan antara pencari kos dengan pemilik kos. Tujuan tugas akhir. Yang pertama adalah mempermudah mahasiswa atau orang lain dalam mencari tempat dan lokasi kos beserta fasilitasnya, serta membantu pemilik kos dalam mempromosikan kos mereka masing-masing. Yang kedua, mempermudah dalam pemesanan tempat kos. Yang ketiga, memanfaatkan Google API sebagai media penampilan peta dari tempat kos tersebut. Analisis sistem. 1. Pada tugas akhir ini, saya merancang sebuah website booking kos sehingga perlunya analisis untuk mengetahui seberapa besar manfaat dari website yang dibuat nantinya. Yang kedua, dalam pembuatannya terdapat beberapa tahapan diantaranya analisis sistem lama, analisis sistem baru, analisis kebutuhan sistem, dan analisis kelayakan sistem. Perangkat keras yang saya gunakan. Yang pertama adalah Intel Core i3. Dengan perangkat keras atau hardware yang saya gunakan adalah yang pertama prosesor, saya menggunakan Intel Core i3. Yang kedua adalah RAM, saya menggunakan 10 GB RAM dengan DDR3. Yang ketiga adalah hard disk, saya menggunakan 500 GB. Yang keempat adalah VGA, saya menggunakan Intel HD Graphic 2000. Perangkat lunak, sistem operasinya saya menggunakan Windows 10. Dan software yang saya gunakan adalah Visual Studio Code dan MySQL sebagai database-nya. Use case diagram. Use case diagram akan menjelaskan apa saja fungsi-fungsi yang akan dikerjakan oleh sistem. Hal ini dikarenakan use case diagram akan mempresentasikan bagaimana interaksi antara user dengan sistem. Di sini kita melihat admin. Admin itu dapat melihat peta, melihat daftar kos, melihat profil kos, melihat lokasi kos, serta admin dapat login, menambahkan data kos, dan merubah data kos. Sedangkan pencari kos atau user hanya dapat melihat lokasi, melihat daftar kosnya, melihat profil kos, dan melihat lokasi kos. Tidak dapat melakukan perubahan ataupun penambahan data. Activity diagram. Activity diagram merupakan alur pencarian dan penyewaan rumah kos. Customer terlebih dahulu melakukan login dan melakukan pencarian rumah kos yang diinginkan. Kemudian melakukan penyewaan dan memberikan bukti transfer biaya sewa rumah kos. Admin melakukan validasi terhadap transaksi pembayaran yang dilakukan customer. Pembayaran yang telah divalidasi dapat dilakukan approve oleh pemilik customer, dapat menempati rumah kos. Class diagram. Class diagram merupakan diagram yang sering dijumpai pada pemodelan berbasis UML. Class diagram digunakan untuk menunjukkan interaksi antar kelas di dalam sistem. Seperti berikut, pencarian kos itu menggunakan one click, menu itu menggunakan one click, map, info kos. ERD.
ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkan digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Seperti kita dapat melihat di samping ini, cost. Dari cost tersebut kita dapat melihat fasilitas, harga, nomor telepon, ID cost, alamat, longitude, dan latitude. Sedangkan gambar itu kita menggunakan ID gambar, ID cost, dan gambar. Tampilan awal. Ya, ini adalah sebagian kecil tampilan awal, di mana Kos Lestari itu seharusnya ada gambarnya, tapi saya tidak memilikinya. Jadi saya menggambarkan sebagai kotak itu adalah gambar nantinya yang akan letakkan foto kos tersebut. Setelah user mendekan detail, maka akan keluar tampilan seperti berikut, di mana menampilkan foto kos tersebut. Di situ bisa terdapat banyak foto, bisa lebih dari satu. Kemudian ada juga lokasi. Lokasi bisa ditekan. Jika kita menekan lokasi, maka akan langsung tujuannya ke Google Map, dan itu akan memunculkan lokasi dari kos tersebut. Ulasan itu adalah di mana penyedia kos meletakkan fasilitas apa saja yang terdapat di kosnya. Lalu kita akan menekan booking untuk memesan kamar kos tersebut. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dalam perancangan sistem informasi booking kos berbasis web tersebut dapat diambil kesimpulan, yaitu dari penulisan tugas akhir ini, perancangan sistem informasi booking kos dirancang bersifat online. Sistem ini memberikan informasi tentang lokasi dan keadaan kos, sehingga dapat memudahkan pengguna dalam mencari informasi baru tentang kos yang sedang dicari. Saran, untuk membuat perancangan sistem informasi diharapkan ke depannya lebih kreatif lagi, serta lebih disempurnakan, agar dapat memudahkan pengguna dalam mengakses sistem informasi booking kos tersebut. Mungkin sekian hasil dari penjelasan tugas akhir tentang booking kos berbasis website di Bangkinang. Sekian dan terima kasih.